Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Amelia, NIM 119015, Prodi D3 Kebidanan Anugerah Bintan Tanjung Pinang dari tingkat 2. Baiklah, di video ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu Nifas 6 jam. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan 6 langkah dengan air sabun dan dengan air yang mengalir. Kemudian memakai handscoon. Selanjutnya tidak lupa saya menutupi privasi pasien. Selamat menyaksikan. Permisi Ibu, selamat siang. Siang Bu. Apa betul Ibu dengan Ibu Lisa? Bu. Baik Ibu Lisa, perkenalkan saya Bidan Niken. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki setelah melahirkan 6-8 jam. Tujuannya untuk melihat, untuk mengetahui apakah ada pendarahan atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Ya Bu Bidan. Baik Ibu, kalau Ibu bersedia, saya akan melakukan tindakan. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan suhu Ibu dengan menggunakan termometer ya Bu ya. Kemudian saya bersihkan dulu bagian aksila Ibu dengan menggunakan kapas. Maaf ya Bu. Sambil kita menunggu hasilnya, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu dengan menggunakan stetoskop. Baik Ibu, tekanan darah Ibu normal 110/70 ya Bu ya. Terus Ibu, kemudian suhu Ibu juga normal 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan mengecek nadi Ibu dengan menggunakan jam tangan. Ya Bu, nadi Ibu juga normal 81 kali per menit. Napas Ibu juga normal 23 kali per menit. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki, atau disebut dengan pemeriksaan head to toe. Maaf Bu, di sini saya akan pegang kepalanya ya Bu ya. Yang pertama, kita akan melihat bentuk rambut, yaitu lurus, warna hitam, bersih, tidak ada ketombe dan tidak rontok ya Bu ya rambutnya. Kemudian bagian wajah, lihat simetris atau tidak. Kemudian apakah pucat. Kemudian bentuknya oval. Selanjutnya bagian mata, Ibu lihat ke atas, konjungtivanya bagus, merah muda. Kemudian skleranya juga bagus, putih ya Bu, tidak ekterik. Kemudian bagian hidung, Ibu bisa buka maskernya, simetris, tidak ada polip. Kemudian telinga kiri dan kanan simetris, tidak ada kotoran serumen. Kemudian bagian bibir simetris, tidak kering dan tidak pucat. Ibu bisa buka mulutnya Bu, tidak ada pembengkakan gusi dan tidak berdarah ya Bu ya gusinya. Kemudian bagian leher, lihat simetris atau tidak. Kemudian apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Ibu coba menelan. Sakit Bu? Tidak Bu. Tidak. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan bagian ekstremitas atas. Lihat bagian bahu kiri dan kanan simetris. Kemudian tangan juga simetris, tidak pucat. Jumlah jari-jari juga tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian kukunya bersih. Kemudian bagian dada simetris. Ibu maaf, di sini saya akan melakukan pemeriksaan bagian payudara Ibu ya Bu ya. Lihat areolanya hitam, putih susunya menonjol. Kemudian saya akan menekan sedikit ya Bu ya. Ibu tangannya diangkat Bu. Sakit Bu? Tidak Bu.
tidak ada benjolan di bagian payudara ibu ya Bu ya. Kemudian bagian abdomen. Bagian abdomen inspeksi, tidak ada bekas luka. Kemudian TFU di bawah 2 jari di bawah pusat. Kemudian kontraksinya baik, tidak ada peregangan otot yang secara berlebihan. Kemudian kandung kemih ibu kosong. Selanjutnya pemeriksaan bagian ekstremitas bawah, yaitu bagian kaki. Bagian kaki, lihat kaki ibu bersih, tidak ada odem. Ibu bisa miring Bu sebelah kiri. Lihat apakah ada varises atau tidak. Tidak ada varises ya Bu ya. Nah, Bu. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan bagian kemaluan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, kakinya bisa ditekuk. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan bagian kemaluan Ibu dengan menggunakan kapas dan bengkok. Dekatkan kapas dan bengkok ke depan vulva Ibu. Yang pertama kita akan membersihkan bagian minora Ibu, kiri dan kanan. Kemudian mayora Ibu, kiri dan kanan. Selanjutnya bagian klitoris Ibu, dari klitoris sampai ke anus. Kemudian periksa anus, lihat apakah ada pembesaran kelenjar hemofroid. Kemudian konseling kepada ibu dan bilang hasilnya kepada pasien. Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap ibu dan alhamdulillah semuanya dalam kondisi normal. Ibu jangan lupa makan yang bergizi ya Bu ya. Ibu harus biar ASI ibu tambah lancar. Ibu harus makan makanan yang bergizi biar ASI ibu lancar. Kemudian istirahat yang cukup, jangan kecapean. Terus ibu berikan terus ASI kepada bayi ibu sesering mungkin, kurang lebih 2 jam. Kalau bayi ibu tidur, usahakan dibangunkan. Sebelumnya apakah ibu sudah tahu cara menyusui bayi dengan benar? Tidak Bu. Tidak. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara menyusui bayi dengan benar itu. Perut bayi menyentuh perut ibu. Kemudian semua bagian areola bagian susu ibu yang hitam itu masuk ke mulut bayi. Dan bayi tidak mengecap saat menyusui. Apakah ibu sudah tahu tanda bahaya ibu nifas? Tidak Bu. Tidak. Baik Bu, tanda bahaya ibu nifas itu keluarnya darah dari jalan lahir ibu. Cairan itu yang berbau, kemudian bengkak bagian wajah, tangan, kaki ibu, dan payudara ibu. Kemudian stres secara berlebihan. Sebelumnya apakah ibu sudah mengerti? Sudah Bu. Kalau ibu sudah mengerti, coba ibu sebutkan. Bahaya nifas itu yang pertama keluarnya cairan berbau dari kemaluan, Ya. terus stres secara berlebihan. Baik ibu sudah mengerti ya Bu ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Baik Bu Bidan, terima kasih kembali Bu. Ya Bu. Baiklah, hanya itu yang bisa saya tampilkan. Jika tempat dan alatnya kurang memadai, saya mohon maaf. Setelah melakukan tindakan, jangan lupa melepaskan sarung tangan dan rendam ke klorin yang berisi 0,5%. Kemudian mencuci tangan dengan air yang mengalir. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.